Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Afriani. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ilustrasi konferensif. Langsung saja, yaitu PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan pengendalian sebesar non-pengendalian itu sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria itu adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa, yaitu nilai wajar kepentingan non-pengendalian sebesar 1 miliar, dan nilai buku aset, yaitu ada saham dan saldo laba, saham biasa dan saldo laba. Saham biasa itu berjumlah 500 juta dan saldo laba berupa 300 juta. Saldo laba dan saham biasa ditambah menjadi 800 juta dikurangi dengan nilai wajar kepentingan non-pengendalian itu sebesar 1 miliar, dan diferensial antara nilai wajar dan nilai buku itu sebesar 200 juta. Diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria itu sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dan total diferensiasi di atas, yaitu persediaan sebesar 25 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan sebesar 50 juta, goodwill sebesar 50 juta. Selanjutnya itu ada tabel neraca saldo. Untuk mengisi tabel neraca saldo ini, kita membutuhkan informasi tambahan. Informasi tambahannya itu berupa, yang pertama itu, selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Kedua itu, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015, pendapatan penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta sampai 31 Desember 2015 penjualan tersebut baru terjual 40%. Dan yang ketiga itu, dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta sampai akhir 2015. Pada 2015 persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat itu, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta sampai akhir 2015. PT Satria belum melakukan pembayaran. Yang kelima itu, pada 1 Januari 2015 PT Pandawa menjual
tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Yang keenam itu, pada 31 Desember, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih menggunakan 5 tahun lagi, masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Yang ketiga itu adalah prosedur konsolidasi tahun 2015, yaitu adanya pencatatan PT Pandawa 2015 itu. PT Pandawa ini mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatannya itu sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Satria 800 juta dan kasnya didebit menjadi 800 juta. Setelah itu untuk pencatatan untuk 31 Desember 2015, yaitu investasi pada PT Satria sebesar 32 juta. Pada bagian laba atas PT Satria 32 juta didebit. Mencatat bagian PT Pandawa atau laba bersih PT Satria, yaitu 400 juta dikali dengan 80%. Dicatat itu tanggal 31 Desember itu kas itu 80 juta, pada investasi pada PT Satria sebesar 80 juta. Ini mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria, yaitu Rp 100 juta dikali dengan 80%. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya dividensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka dividen terbesar adalah 25 juta, seluruhnya diamortisasi, sedangkan bangunan milik sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun. Sehingga dividen akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya sebesar 5 juta. Dari mana datangnya 5 juta ini? 50.000 dibagi per 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atau goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta didapat dari 25 juta ditambah dengan 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Dicatatnya itu tanggal 31 Desember, bagian laba atas PT Satria yaitu 30 juta, investasi pada PT Satria juga 30 juta. Untuk mencatat amortisasi diferensial yaitu 30 juta dikali 80%.
atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. Datang dari 150 juta itu dari 400 juta dikurang dengan 250 juta pada akhir 2015 persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Dapat dari 90 juta itu, dari 150 juta dikali dengan 60%. Itulah hasilnya menjadi 90 juta. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa merubah pencatatan berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria yaitu 90 juta. Investasi pada PT Satria adalah 90 juta. Selanjutnya, mencatat keuntungan transaksi hulu perjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu 150 juta dikali 60%. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan itu sebesar 120 juta. Dapat dari 120 juta, yaitu 200 dikurang dengan 80 juta, dapatlah 120 juta. Sampai akhir 2015. Karena transaksi ini merupakan transaksi hulu, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar sebagian kepemilikannya saja. Berikut pencatatan yang dibuat PT Pandawa. Bagian laba atas PT Satria yaitu 96 juta. Investasi pada PT Satria itu 96 juta. PT Pandawa ini setelah itu selanjutnya mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu 120 juta dikali 80%. Pada PT Pandawa ini memperoleh keuntungan 25 juta. Keuntungan itu berasal dari 650 juta dikurang dengan 625 juta. Dapatlah keuntungannya itu menjual peralatan sebesar memperoleh keuntungan itu sebesar 25 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan terrealisasi. Berikut pencatatan dibuat oleh PT Pandawa per tanggal 31 Desember 2015, yaitu bagian laba atas PT Satria 25%, pada investasi pada PT Satria 25 juta. 25 juta ya, yang tadi untuk bagian laba atas PT Satria. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa pada tanggal penjualan. Nilai tercatat peralatan tersebut sebesar 150 juta. Dapat dari 150 juta itu dari 240 dikurang 90 juta. Harga jual tersebut menjadi 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan tersebut sebesar 10 juta karena transaksi ini merupakan transaksi hilir.
maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat oleh PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atau PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Berikut pencatatan dibuat oleh PT Pandawa. Tanggal 31 Desember, investasi pada PT Satria sebesar 8 juta pada bagian laba atas PT Satria sebesar 8 juta. Untuk mencatat kerugian transaksi hilir, penjualan peralatan yang belum terrealisasi sebesar 10 juta dikali dengan 80%. Berikutlah besar investasi pada PT Satria. Bagian laba atas PT Satria per 30 Desember. Investasi pada PT Satria yaitu akuisisi 80 juta, laba bersih 32 juta 800. Untuk kerugian belum terrealisasi adalah 8 juta. Datang dari 80 juta itu laba bersih itu terdiri dari 80 juta dividen, 24 juta amortisasi diferensial, 90 juta keuntungan belum terrealisasi, 96 keuntungan belum terrealisasi, 25 juta keuntungan belum terrealisasi. Jadi dividen akuisisi ditambah dividen dikurang amortisasi kurang keuntungan dapatlah laba bersih. Dan total dari akuisisi dan laba bersih kerugian belum terrealisasi yaitu 813 juta. Untuk bagian laba PT Satria, amortisasi diferensial itu sebesar 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi itu adalah 96 juta, keuntungan belum terrealisasi ada 25 juta. Untuk laba bersih itu ada 320 juta dan kerugian belum terrealisasi ada sekitar 8 juta. Hasil di bawah ini adalah hasilnya itu 93 juta dari amortisasi ditambah dengan keuntungan belum terrealisasi, dan dikurang 8 juta dikurang dengan laba bersih. Dikurang dengan laba bersih menjadi 93 juta. Berikut ini adalah jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non pengendalian tersebut. Untuk menghitung jurnal eliminasi ini yaitu 22E untuk mengisi total angka-angka yang harus diisi, yaitu PT Pandawa cap non pengendalian terdapat 80% dari ini tadi ya, dari diisi tabel yang itu tuh dari ini prosedur konsolidasi tahun 2015. Itu
terdapat tadi pada mencatat bagian putih Pandawa sebesar 80% dipotong. Jadi dapatlah diisilah dalam bentuk perhitungan target jurnal eliminasi. Untuk jurnal eliminasi EE22E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa untuk kepentingan non-pengendalian serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Yaitu untuk 22E, saham biasanya itu adalah 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria itu ada 117 juta, bagian laba kepentingan non-pengendalian itu ada 58 juta, dividen diumumkan adalah 100 juta, investasi pada PT Satria itu adalah 677 juta. Kepentingan non pengendaliannya itu adalah 198 juta. Untuk berikut skedul perhitungan saldo diferensiasi, yaitu untuk saldo awal itu saldo awal itu 160 juta itu dari saldo awalnya diambil dari non PT Pandawa non pengendalian. Itu untuk saldo awal dari 80 20%. Habis itu untuk sama dengan persediaan tambah tanah, tambah bangunan, tambah akumulasi penyusutan, tambah goodwill. Diisi dari tabel yang di atas. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Untuk 23E, beban pokok penjualan itu sebesar 25 juta, beban penyusutan sebesar 5 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan sebesar 50 juta, dan goodwill sebesar 50 juta. Untuk dividen untuk kreditnya itu bagian laba atas PT Satria yaitu sebesar 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendalian itu adalah 6 juta, akumulasi penyusutan tersebut adalah 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, investasinya kepentingan non pengendaliannya itu adalah 34 juta. Persediaan yang diperoleh PT Satria pada PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah sini yang 24E, penjualan sebesar 400 juta dan penjualannya sebesar 400 juta dan beban pokok penjualannya tuh sebesar 310 juta dan persediaan 90 juta itu berada di kredit. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui oleh laporan keuangan konsolidasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat tersebut adalah 25E, penjualan sebesar 200 juta,
pada beban pokok penjualan 80 juta, persediaan adalah 120 juta. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus dibuat jurnal untuk pengeluaran untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnalnya itu 26E, pendapatan sewa pada 26 juta, pada beban sewa 26 juta. Kalau untuk piutang dan utang itu ada di jurnalnya itu utang usaha 26 juta, pada piutang usaha 26 juta. Penjualan tanah kepada PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi tersebut adalah 28 ini adalah keuntungan penjualan tanah sebesar 25 juta pada tanah sebesar 25 juta. Untuk transaksi hilir, penjualan peralatan menyebabkan PT Satria melakukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagai sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. 26E, peralatan sebesar 100 juta, pada kreditnya itu kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 90 juta. Baiklah, ini untuk pembahasan terakhir ya, itu tentang masalah kertas kerja konsolidasian 2015. Bisa dilihat di sini untuk mengisi laba bersih konsolidasi, yaitu keseluruhannya ditambah dari PT Satria, terus dikurangkan, dikreditkan, didebitkan, dan diisi dari semua jurnal yang sudah dibahas di atas dan dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan saya. Kalau seandainya ada yang kurang paham, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.